Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua ya. Oke, langsung aja ke saham yang pertama, yaitu ada Tugu. Nah, Tugu ini hari ini gap up ya sayangnya ya. Nah, dia open di harga 2050 lalu closing di 1990. Tapi ini masih boleh dipantau pergerakannya ya. Untuk top boxnya sendiri ada di 2090. Untuk targetnya terdekat yaitu di 2120. Nah, ini selama dia besok nggak merah lagi ya, kalau misalkan mantul boleh silakan kalau mau ambil posisi selama masih berada di atas 1965 ya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada HRTA. Nah, HRTA juga hari ini menguat 5,6%. Nah, ini targetnya agak pendek dulu ya di 338. Kalau bisa closing di atasnya boleh hold dulu ya dengan harapan bisa tembus resisten 402. Untuk target berikutnya yaitu di 450 kalau berhasil menembus top boxnya. Selanjutnya ada film. Film sudah capai target ya di 1265. Ini udah kita bahas dari tanggal 27 kemarin. Nah, ini hari ini dia akhirnya ditutup dengan terkoreksi 3,5 setelah naik sampai ke level harga 1405-nya. Nah, ini kalau yang sudah TP hari ini selamat, berarti teman-teman udah profit kalau misalkan ambil TP di harga 1265-nya. Selanjutnya ada Ohasa. Ohasa hari ini juga sempat bergerak ya, bahkan sampai menyentuh harga 126. Targetnya sendiri belum kena di 130. Nama ini masih boleh dipantau beberapa hari ke depan atau di minggu depan kalau misalkan dia bergerak lagi. Paling enggak kalau sudah mulai bisa closing di atas harga 119 ya saat ini. Kalau bisa closing di atas 119 ini boleh diperhatikan lagi untuk Ohasa. Lanjut ke IRA. IRA juga hari ini masih bertahan ya, selama masih bertahan di atas 880. Ini masih boleh dipantau untuk target terdekat di harga 945 dan untuk top boxnya ada di 975. Kalau dia bisa tembus dan breakout, next targetnya adalah di 1020 untuk IRA. Selanjutnya SMDR. SMDR hari ini koreksi ya 0,5%. Nah, ini top boxnya ada di 382. Kalau berhasil breakout, target terdekat di 392 ya. Kalau misalkan naik cukup kuat, mudah-mudahan bisa menuju ke target 410 ya untuk SMDR. Selanjutnya Wins koreksi ya, bagus koreksinya 2,6%, tidak closing di bawah 294 atau target sebelumnya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi di perdagangan besok ya. Kalau misalkan lanjut dia bisa tembus 314-nya. Untuk 306 ini udah kena targetnya ya. Kalau misalkan dia lanjut, mudah-mudahan sih bisa closing di atas top box 314. Target terdekatnya yaitu untuk saat ini di 322. Lanjut ada HATM. HATM hari ini juga menguat lagi 3,2% ya. Untuk targetnya adalah di harga 284 ya untuk saat ini. 284, tapi kalau dia berhasil breakout top box dari 266 ini boleh dipantau pergerakannya di perdagangan besok. Selanjutnya BNGA. Nah, untuk BNGA juga masih lanjut ya. Nah, tapi ini untuk top boxnya masih belum ditembus hari ini. Ya, pergerakannya masih menuju ke atas, mudah-mudahan bisa ditembus. Nah, kalau bisa ditembus, targetnya adalah di 1290. Kalau bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Next targetnya agak jauh ya, di 1400-an kalau berhasil lewat dari 1290. Selanjutnya ada BDMN. Nah, BDMN masih belum bergerak ya, tapi juga agak ada penurunan volume ya, tapi nggak apa-apa, dipantau aja. Nah, untuk saat ini kalau dia bisa breakout dari 2920-nya, ini boleh diperhatikan ya kalau misalkan besok jalan lagi. Kalau bisa tembus 2920-nya, targetnya adalah di 2970. Lalu kalau tembus lagi, kalau bisa tembus resisten 3050, masih ada target berikutnya di 3110 untuk BDMN.
Selanjutnya ada PNBS. Nah, untuk PNBS setelah terkoreksi cukup lumayan, ini masih sudah ada perlawanan lagi. Untuk top boxnya antara resisten terdekat ada di 62, dan untuk targetnya boleh pakai target di harga 64 ya, memang pendek, atau kalau mau agak jauh boleh di 66. Nah, ini boleh dipantau untuk PNBS kalau dia bergerak hijau lagi. Dan untuk stop loss atau supportnya saat ini ada di harga 57. Selanjutnya Agro. Agro udah kena target ya di 394 dan akhirnya ditutup sama dengan harga sebelumnya. Nah, ini masih boleh dipantau sih sebetulnya beberapa hari ke depan selama dia masih bertahan di atas 378. Untuk target yang agak jauhnya belum kena ya. Untuk saat ini ada di 438. Kita lihat aja apakah minggu depan Agro akan mulai naik lagi. Tapi dia harus closing dulu di atas harga 392 ya. Kalau dia sudah bisa closing di atas 392 beberapa hari, boleh dipantau lagi pergerakannya. Mana tahu dia bisa lanjut lagi ke 438. Selanjutnya ada Arto. Nah, Arto hari ini masih bertahan di atas top box 2440. Nah, untuk targetnya sendiri masih sama, masih di 2660 ya, target terdekatnya. Kalau bisa tembus 2660 dan bisa bertahan di atasnya, masih ada target berikutnya yaitu di 3030, tapi harus lewatin dulu resisten 2900. Selanjutnya ada INDX. Nah, untuk INDX sendiri ini boleh dipantau pergerakannya untuk beberapa hari ke depan ya, besok Jumat ataupun di minggu depan, tinggal lihat aja. Selama dia masih bertahan di atas 138, ini sudah mulai menarik lagi untuk dipantau. Paling nggak targetnya kalau teman-teman mau target boleh di 180-an ya untuk INDX. Selanjutnya sini. Nah, untuk sini hari ini sebetulnya dia breakout top box ya. Closing di harga 1980. Untuk top boxnya sendiri ada di 1970. Nah, ini kalau misalkan teman-teman tertarik dengan saham ini, pantau aja pergerakannya kalau besok dia lanjut bergerak ya. Ini memang dia masih ada gap-gap yang harus ditutup kalau mau naik lagi. Paling enggak kalau teman-teman mau pakai target sekitar di harga 2160-an dulu ya untuk saat ini. Lanjut ke PSKT. PSKT hari ini juga breakout ya, breakout top box di 58 ya. Hari ini dia menguat 5,2%. Nah, untuk targetnya sendiri adalah di harga 64 ya. Kita lihat aja besok apakah dia mencapai 64-nya atau enggak. Jadi perhatikan aja untuk pergerakan PSKT. Untuk supportnya masih di 53 ya, karena ini masih harga 50-an. Alokasi dana yang juga diperhatikan, jangan terlalu besar untuk masuk di saham ini. Selanjutnya SRAX. SRAX juga boleh dipantau ya untuk beberapa hari ke depan selama dia nggak tembus dari harga 625-nya. Nah, ini boleh dipantau. Kalau mau target pendek boleh targetnya di top box atau di resisten 665. Tapi kalau tembus dan kuat, mudah-mudahan sih bisa ke area sekitar harga 690-an ya untuk SRAX ini. Tapi masih ada resisten juga di 680-nya. Selanjutnya ada Silo. Silo hari ini akhirnya breakout top box ya, tembus dan menguat 12,3%. Ini keren untuk Silo ya. Nah, untuk top boxnya di 1420-nya ada ditembus. Apakah dia akan menuju ke area harga 1740? Kita lihat aja ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk Silo. Selanjutnya ada Same. Same masih bergerak terbatas ya. Hari ini juga menguat 2,1%, closing di 290, belum bisa lewat harga tertinggi sebelumnya di 292. Jadi tunggu aja kalau misalkan dia bergerak lagi ya. Kalau sudah di atas 292, ini kemungkinan dia akan lanjut, paling enggak targetnya ke 320. Tapi kalau misalkan selama dia masih koreksi di antara 278 dan 290, ini masih boleh untuk spek buy ya, dengan harapan dia bisa kembali menguat lagi. Selanjutnya ada CAK. CAK masih bergerak santai ya, hari ini menguat 0,5%.
Untuk supportnya sendiri ya di 179 dan 176, tinggal teman-teman pilih mau pakai yang mana. Untuk top boxnya atau resistannya ada di harga 190 ya. Untuk targetnya sendiri di 194. Kalau bisa bertahan di atasnya dan closing di atasnya, masih ada resisten berikutnya di 200 dan targetnya di 206. Selanjutnya ada Wood. Wood hari ini juga menguat lagi 3,8% ya, closing di atas 248 resisten atau di harga 430. Target berikutnya adalah di 440 untuk Wood. Ya, kita lihat aja apakah berhasil. Kalau tembus 440, next targetnya agak jauh ya di 560 untuk Wood. Selanjutnya Raja. Nah, ini Raja boleh diperhatikan ya di perdagangan besok ataupun minggu depan ya. Kalau dia berhasil tembus atau melewati resisten di 950-nya. Nah, untuk 950-nya ini kalau berhasil ditembus, targetnya agak panjang ya. Di sini masih ada gap ya. Boleh pakai target di 1055 kalau dia berhasil menembus 950 dan 980-nya. Lanjut BRPT. Nah, untuk BRPT ini teman-teman perhatikan aja dulu, nggak usah buru-buru ya. Ini masih tertahan dia di harga sekitar di 820 ya, cukup kuat ya pertahanannya. Nah, kalau saran saya tunggu dia breakout aja di menembus 830-nya, atau kalau mau cicil-cicil masuk selama dia nggak tembus dari harga support atau support terdekat di atas 795 ya. Kalau misalkan masih di atas 795 boleh cicil-cicil. Harapannya bisa breakout 830, targetnya sendiri adalah di 870 ya untuk saat ini. Selanjutnya ada Good. Good perlahan naik ya. Nah, ini boleh diperhatikan lagi kalau Good bergerak hijau lagi. Untuk targetnya sendiri masih sama sebetulnya ya di 484 ya, dan juga 492. Nah, ini kalau bisa closing di atas 492 ini akan sangat bagus ya. Ini masih ada resisten berikutnya. Kalau misalkan tembus top boxnya, targetnya adalah di 552 untuk Good ya. Lanjut ke Pani. Pani masih belum bergerak ya. Nah, ini boleh dipantau lagi pergerakannya Pani besok kalau dia berhasil breakout 1245. Kalau dia berhasil breakout 1245, targetnya nggak usah jauh-jauh dulu di 1325 dulu ya untuk saat ini. Kalau bisa closing di atasnya boleh hold dengan harapan dia tembus lagi resisten di harga 1385 ya. Untuk menuju target berikutnya yaitu di 1525. Selanjutnya ada Nasi. Nah, Nasi ini kalau mau masuk saham ini alokasi dana diperhatikan jangan terlalu besar. Saat ini dia di harga closing di harga 61 ya. Untuk top boxnya sendiri atau resisten ada di 65. Targetnya boleh pakai target di harga 76 ya untuk Nasi. Saham ini cukup volatil, jadi mesti hati-hati kalau masuk, dan alokasi dananya juga diperhatikan jangan terlalu besar untuk masuk saham ini. Selanjutnya ada Aisyah. Aisyah hari ini breakout ya, breakout top box dia di harga 142 ya untuk top boxnya untuk Aisyah. Di 148 untuk top boxnya. Hari ini dia berhasil breakout dan menguat 4%. Nah, targetnya sebetulnya sedikit lagi nih di 154-nya. Tapi kalau misalkan dia lanjutnya cukup kuat ya, mudah-mudahan sih paling enggak targetnya ke sekitar harga 160-an ya. Ini boleh dipantau nih. Mudah-mudahan kalau misalkan dilanjut lagi bisa ke 160-an. Nah, untuk target yang paling jauhnya untuk saat ini ada di 167. Selanjutnya Cevin. Cevin hari ini breakout 352 ya. Untuk targetnya di 364 dan 384. Masih boleh diperhatikan pergerakannya besok ataupun di minggu depan. Kalau Cevin naik cukup kuat apalagi bisa menembus 364, mudah-mudahan bisa ke 384.
Selanjutnya ada Bevin. Nah, ini Bevin boleh diperhatikan ya pergerakannya. Ini juga top boxnya ada di harga 1335. Untuk targetnya sendiri boleh untuk saat ini di sekitar harga 1365-an ya kalau mau pakai target. Kalau yang mau agak jauh targetnya boleh di 1385. Ini boleh diperhatikan beberapa hari ke depan ya untuk Bevin kalau dia berhasil breakout 1335-nya. Dan saham yang terakhir ada SKRN. Nah, untuk SKRN boleh dipantau ini pergerakannya di minggu depan atau di minggu ini ya. Kalau misalkan dia menghijau lagi, nah untuk supportnya teman-teman bisa pakai support atau harga terbawah di 460. Nah, ini kalau misalkan dia bisa menghijau lagi menembus 500, ini boleh dipantau ya. Targetnya adalah di 540-an ya untuk SKRN untuk saat ini. Nah, tapi kalau misalkan dia bisa lewat 540, next targetnya adalah di 585. Oke, mungkin sampai di SKRN dulu ya untuk part kedua. Dan untuk part ketiganya akan segera saya buatkan. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.